Sudah kita bahas minggu lalu bahwa kunci dari laporan keuangan itu adalah intinya dua, yaitu eh, neraca dan laporan laba rugi. Nah, di sini kita lihat bahwa laporan keuangan adalah alat penting bagi perusahaan untuk berkomunikasi dengan pihak yang berkepentingan, baik secara internal maupun eksternal. Ya, jadi eh, baik internal maupun eksternal, dengan memahami dan menganalisis laporan keuangan, pihak tersebut dapat mengambil keputusan yang tepat terkait dengan kondisi keuangan perusahaan. Kemudian apa saja yang menjadi laporan keuangan itu ada neraca dan laba rugi, gitu ya. Nah, nanti kita sambil mengulangi lagi supaya tidak lupa. Kemudian kalau laba rugi, neraca itu kan ada aktiva, kewajiban dan modal. Sedangkan kalau laporan laba rugi itu adalah penjualan, biaya, HPP, dan laba atau rugi. Nah, di sini kita lihat ada analisis untuk laporan keuangan. Contoh yang paling sering kita gunakan antara lain analisis common size, analisis indeks, dan analisis rasio keuangan. Kemudian hari ini kita mungkin sudah dibahas, tapi kita coba untuk mengulangi apa yang disebut dengan analisis rasio keuangan. Jadi analisis rasio keuangan yang biasanya kita pahami adalah rasio likuiditas. Yang pertama adalah rasio untuk memahami, mengukur kemampuan perusahaan dalam menghitung kewajiban jangka pendeknya, gitu ya. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini rasio likuiditas itu lebih terfokus ke rasio aset, baik aset lancar, aset tetap maupun hutang ya, hutang ya. Jadi di sisi neraca. Jadi itulah kenapa disebut dengan rasio neraca, karena data yang digunakan di dalam rasio likuiditas itu adalah rasio yang ada di dalam neraca. Kemudian rasio solvabilitas adalah mengukur kemampuan dalam memenuhi hutang, khususnya jangka panjang, seperti debt to equity ratio. Nah, di sini debt to equity berarti dia juga ada datanya di neraca ya, yaitu di sisi hutang dan di sisi modal. Kemudian ada rasio profitabilitas, yaitu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba. Ada gross profit margin dan return on investment. Oke, kita sambil coba praktek aja ya, bagaimana rasio-rasio ini bisa bisa membantu perusahaan dalam menghitung kinerja keuangan perusahaannya sehingga perusahaan menjadi menjadi lebih rapi dan lebih efisien di dalam menghitung atau menentukan kinerja perusahaan. Tadi kita tahu bahwa rasio keuangan itu ada dua jenis, yaitu yang pertama rasio neraca, yang kedua rasio neraca plus laba rugi. Gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang pertama rasio likuiditas itu kita fokusnya di neraca.
Kemarin kita sudah bahas bahwa neraca itu isinya adalah aktiva, utang, dan modal. Gitu ya. Jadi dia punya apa? Punya jenis yaitu aktiva, baik aktiva tetap maupun aktiva lancar. Nah, kita lihat bahwa kalau misalnya kita bicara tentang rasio likuiditas, tadi rumusnya apa? Masih ingat tadi rumusnya rasio likuiditas? Sorry. Rasio likuiditas itu rasio untuk kemampuan perusahaan memenuhi utang lancarnya. Berarti yang disebut dengan utang lancar kan berarti ada di sini ya. Ada di apa namanya? Ada di hutang, gitu ya. Nah, kemudian kita bahas dulu satu-satu. Yang pertama namanya current ratio. Current ratio. Current ratio itu aktiva lancar dibagi utang lancar. Gitu ya. Jadi ini yang pertama, current ratio aktiva lancar dibagi utang lancar. Misalnya kita punya neracanya itu begini, Bagus ini sih. sebagai contoh saja. Neraca Jadi nggak nyambung ya, Bu. Kalau saya pakai baju yang biasa yang kas pakai rompi, mau pakai bawahannya FR, dong. Terus pasangannya yang kayak baju kayak gitu. kemudian piutang, persediaan, Oh, pakai jas aja. gitu ya. Nah, ini aktiva lancar total. Total aktiva lancar. Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan ya? Nah, di sini misalnya kita punya kasnya 100, 100, efeknya 200, piutangnya 300, kemudian persediaannya 400. Berapa nih? 300, 300, 1000 ya? 1000. Total aktiva lancarnya sama dengan 1000. Nah, dari itu berarti kita kalau misalnya ditambahin di sini mesin sama gedung misalnya. Mesinnya misalnya 1000, kemudian gedungnya 2000. Totalnya sama dengan berapa? 3000. Sehingga total aktiva sama dengan 4000. Nah, gitu ya. Total aktiva sama dengan 4000. Sehingga kalau kita mau hitung ini, saya itu mau cari warnanya yang lain gimana caranya? Nah, ini misalnya kita mau ngitung ini aktiva lancar, bukan, salah, salah, salah. Hmm. Jadi current ratio atau CR sama dengan aktiva lancarnya sama dengan 1000, 1000 dibagi utang lancarnya belum ketahuan kan? Utang lancarnya misalnya kita punya utang kas, utang pajak, utang kas misalnya 100,
utang kas misalnya, utang pajak misalnya 200, kemudian utang utang operasi misalnya sama dengan 300. Jadi sama dengan 6. Sehingga nanti kita punya data yang ini, punya data yang 1000 sudah ada, dan punya data utang lancarnya sama dengan 600. Sehingga current rasionya sama dengan berapa tuh? 1000 bagi 600 berapa? Coba Satu bisa koma tolong. enam Berapa? 1,6 per 0,6. 1,6. 1,6. Nah, 1,6 ini sebetulnya bagus nggak? Kalau angka 1,6 ini artinya apa? Perusahaan dengan rasio 1,6 ini dianggap bagus atau enggak? Nah, kita belum bisa menentukan dia bagus atau enggak, kecuali dibandingkan dengan pertama, current ratio tahun sebelumnya. Yang kedua, current ratio industri namanya. Nah, siapa yang membuat current ratio industri ini? Current ratio industri ini yang membuat adalah biasanya eh, ada asosiasi misalnya. Kalau dia bergerak di perusahaan telekomunikasi, berarti asosiasi telekomunikasi. Gitu. Jadi kita bisa ngitungnya angka ini bagus atau enggak dibanding kedua hal ini, yaitu tahun sebelumnya dan apa namanya, asosiasinya gimana, menentukannya gimana. Apakah angka ini bagus atau kurang bagus. Gitu ya. Misalnya asosiasinya menetapkan bahwa di atas 1 itu sama dengan bagus. Misalnya. Berarti kita bisa berpatokan bahwa angka perusahaan ini, misalnya ini PT AKP lah ya, PT AKP. Bahwa PT AKP ini memiliki rasio keuangan yang bagus, yaitu nilainya lebih dari 1. Gitu ya. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Bisa dipahami? Oke. Kalau sudah, berarti kita ke yang berikutnya ya. Ini karena datanya saya perlu, saya hapus saja ya. Oke, lama ngapusnya ya. Saya coba pakai cara lain aja nih. Nah, pakai papan baru aja ya. Kemudian, eh, rasio likuiditas tadi, likuiditas, rasio likuiditas, selain current ratio, ada namanya quick ratio. Quick ratio. Quick ratio ini
quick ratio ini lebih cair daripada current ratio, di mana dia rumusnya, kalau tadi kan, kalau current ratio itu kan aktiva lancar dibagi utang lancar. Nah, kalau yang ini berarti dia lebih liquid lagi karena tidak semua aktiva lancar digunakan. Tapi yang digunakan adalah aktiva yang betul-betul liquid, yaitu kas ditambah dengan efek dibagi dibagi hutang lancar. Nah, tadi angka kasnya berapa tadi? Nyatet nggak? 100 ya? Betul? Angka kas contohnya berapa? Iya, Pak, 100. 100 ya. 100, Pak. Efeknya berapa? Efeknya 200. 200 ya, 200. Berarti dibagi UL-nya berapa? 600. 600 ya. 600. Jadi dia 300 dibagi 600. Sama dengan berapa nih? 0,5, Prof. 0,5 ya. 0,5. Nah, angka ini sebetulnya lebih menunjukkan apa? Ke lebih bisa diandalkan ya 0,5 ini karena 0,5 ini membuang rasio aktiva lancar lain yang tidak lancar, dalam hal ini inventory atau piutang dan sebagainya. Jadi kalau dibandingkan dengan industri atau dengan hasil sebelumnya, maka dia bagaimana gitu ya. Jadi bagus atau tidaknya tentu saja dibandingkan dengan hasil sebelumnya. Kalau di industri misalnya di atas 0,5 itu bagus, maka dia masuk kategori bagus. Perusahaan ini memiliki kategori yang bagus. Begitu ya. Nah, itu rasio likuiditas. Nah, apa sebetulnya kelemahan rasio likuiditas? Kelemahannya, kelemahannya adalah yang pertama dia tidak menghitung nilai waktu dari uang. Artinya angka-angka yang digunakan itu angka-angka yang ada di tahun tersebut begitu ya. Atau ada angka-angka yang merupakan angka akumulasi dari angka di neracanya. Kemudian yang kedua, rasio ini juga merupakan rasio neraca sehingga hanya menggambarkan posisi keuangan dalam satu satu periode. Ya. Dan di rasio ini kadang-kadang manfaatnya buat siapa? Kelebihannya berarti rasio ini karena sifatnya sederhana dan dia mudah ya, sederhana sehingga mudah dipahami, dan ini menunjukkan kesehatan perusahaannya lebih 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 mudah ya, karena yang dilihat adalah bagaimana perusahaan itu menggunakan rasio
ini untuk melihat apakah memang perusahaan punya kemampuan bayar utang atau enggak gitu ya. Dia punya kemampuan bayar utang atau enggak gitu ya. Nah, ini yang rasio likuiditas. Nah, mangga silakan sebelumnya ada yang mau ditanggapin atau ada yang mau ditanyakan dulu, silakan. Saya pahami ya. Oke, kemudian tadi kita sudah punya rasio tersebut, yaitu rasio likuiditas dan rasio current rasio maupun rasio likuiditas. Kemudian kita lihat yang berikutnya adalah rasio solvabilitas. Sebetulnya rasio solvabilitas ini juga menggambarkan kemampuan perusahaan untuk melunasi hutangnya ya, baik hutang jangka pendek maupun hutang jangka panjang. Jadi di sini kita lihat bahwa yang jadi dasar adalah hutang ya, yaitu misalnya rumusnya debt to asset ratio. Nah, di sini debt itu adalah hutang, kemudian aset itu adalah total aset. Nah, umpamanya tadi total asetnya tadi berapa ya? Di neraca tadi berapa total aset? Masih ingat nggak? Yang aktiva lancar tadi totalnya berapa? Aktiva Aktiva lancarnya 1.000, Prof. 1.000. Aktiva tetapnya 3.000, jadi total asetnya 4.000. Nah, ini misalnya 4.000 ya. Total aset 4.000. Nah, kemudian utang lancar misalnya tadi berapa utang lancarnya? 600 ya kalau nggak salah. Iya, 600. 600, kemudian utang jangka panjangnya atau utang tetapnya lah kita ini misalnya 2.000 ya. Sorry, kebanyakan 1.000 lah. Jadi 1.600. Berarti modalnya berapa? Supaya total pasifannya 4.000. 4.000 dikurangin 1.600 berarti 2.400 ya. Betul? Betul ya? Nah, berarti untuk menghitung debt to equity, debt to asset ratio ini, berarti kita menggunakan angka di total hutang ditambah dengan total aset. Kita lihat di sini total asetnya sama dengan 4.000, kemudian total utangnya sama dengan berapa nih? 1.600. Betul nggak? Betul, Prof. Ya, jadi kalau gitu utangnya sama dengan 1.600 dibagi 4.000 sama dengan berapa? 0,4, Prof. 0,4. Nah, untuk rasio ini boleh dikali 100% ya. Jadi nilainya sekitar 40%. Nah, apakah ini bagus atau enggak? Nah, ini kembali ke yang tadi, bahwa yang membuat ini bagus atau enggak, yang pertama adalah rasio industri, dan yang kedua adalah rasio ini tahun sebelumnya. Gitu ya. Nah, seumpama nilainya ternyata lebih besar dari 10% itu bagus misalnya.
Berarti ini masuk kategori yang bagus begitu ya. Nah, contoh ya, ini contoh. Nah, kemudian selain debt to equity ratio ada juga selain debt to asset ada debt to equity. Debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini hutang dibagi equity atau modal. Nah, di sini kita lihat bahwa hutangnya perusahaan adalah 1.600 dibagi modalnya sama dengan 2.100. Jadi berapa ini? 1.600 dibagi 2.400, berapa nilainya? 0,66, Prof. 0,6. Jadi sama dengan 66%. Gitu ya. Nah, tadi kalau kita pakai kategorinya juga sama, kalau dia di atas 10% itu bagus, maka ini juga bisa kita kategorikan perusahaan bagus. Nah, jadi dengan dua rasio contoh ini, kita lihat bahwa perusahaan itu bisa mampu untuk menutupi hutangnya baik dengan aset di sini yang ada 4.000 ini maupun dengan menggunakan equity-nya atau modalnya yaitu 2.400. Gitu ya. Jadi di sini ini untuk menggambarkan kesehatan aset dan modalnya perusahaan. Begitu ya. Kira-kira bisa dipahami? Bisa ya? Ada yang mau ditanyakan? Enggak ya. Berarti kita lanjut ke rasio yang berikutnya. Rasio yang berikutnya namanya rasio aktivitas. Nah, rasio aktivitas ini karena menggunakan kata aktivitas, biasanya rasio ini menggambarkan aktivitas ya. Kalau di bahasa keuangannya adalah adanya perputaran. Misalnya di sini kita bisa ngukur ini ya, misalnya inventory turnover. Inventory turnover, yaitu penjualan dibagi dengan persediaan. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwa kita pengen tahu penjualan dibanding persediaan, berapa sebetulnya putaran dari persediaan perusahaan dalam waktu 1 tahun. Di sini misalnya kita punya laporan laba ruginya PT AKP itu misalnya begini, sales, COGS, misalnya salesnya 4.000 ya, 4.000, COGS-nya 100, kemudian dia 3.900. Biayanya misalnya 900, kemudian ininya EBIT-nya 3.000. Interest bunga misalnya 200, 2.800. Ini EBT-nya. Kemudian tax 10%. Itu 280, 20, 7, 5, 5, 2 itu ya. Ini apa persisnya? EAT.
Jadi laba bersih perusahaannya nilainya 2.520 misalnya. Dari sini kita bisa lihat bahwa angka yang bisa kita pakai adalah angka ini dan angka persediaan. Angka persediaan tadi berapa? 4.000 dibagi persediaan tadi berapa ya? 2, 3, 4. 4 ya? 400 ya? Betul nggak? Iya, Prof. 400. Betul ya? 400 ya? Jadi nilainya di sini berapa? 10 ya? 10 apa satuannya? Kali. 10 kali dia berputar. Jadi inventorinya, persediaannya itu berputar dalam 10 kali. Apakah ini baik atau tidak? Ini kembali lihat di industri, rasio industrinya bagaimana, dan rasio terdahulunya. Misalnya industrinya mengatakan bahwa dia lebih besar dari 5 kali itu baik, maka perusahaan ini masuk kategori yang baik, yaitu 10 kali. Karena dia oleh industri mensyaratkan 5 kali aja udah baik. Gitu ya, itu yang untuk eh, aktivitas ya, rasio aktivitas. Kemudian ada account receivable turnover. Ini account receivable turnover ini penjualan dibanding apa namanya piutang ya. Piutang. Nah, kita juga udah punya angka ini. Penjualan dibagi piutang berarti tadi penjualannya itu 4.000 dibagi piutangnya berapa? 300 ya? Betul nggak? Nah, sama dengan berapa? 4.000 dibagi 300, tolong hitung berapa ya? 13,3, Prof. 13,3 kali ya. Nah, kalau misalnya kategorinya di atas 5 udah bagus, berarti ini pun udah bagus. Gitu ya. Jadi tadi kita lihat bahwa rasio likuiditasnya sudah bagus, rasio solvabilitasnya sudah bagus. Sekarang rasio aktivitasnya juga sudah bagus. Nah, artinya di sini kita bisa ini kan ya, me- apa ya namanya? Kita bisa menyimpulkan bahwa untuk kategori tiga rasio tersebut perusahaan sudah melakukannya dengan baik ya. Artinya cukup sehat. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ada yang masih bingung? Silakan. Ada? Nah, kalau misalnya dia gimana kalau kategorinya ada yang baik dua tapi kurang baik tiga misalnya. Baik dua, tidak baik satu misalnya gimana? Apakah dia masuk kategori yang baik? Likuiditas baik, solvabilitas tidak baik, eh, aktivitas baik, itu masuk kategori apa kira-kira? Ada yang punya ide? Kalau likuiditas baik,
solvabilitas tidak baik, aktivitas baik, itu kategorinya dia baik nggak perusahaan keuangannya? Gimana? Baik? Baik ya, karena dua kategori lebih baik dibanding satu kategori, gitu ya. Oke, kemudian kita ke rasio yang keempat, rasio profitabilitas. Profitabilitas. Nah, rasio profitabilitas ini biasanya yang sering baca itu adalah return on asset, misalnya. Itu laba bersih dibagi total aset. Nah, gimana cara hitungnya? Tentu saja laba bersihnya perusahaan. Tadi saya lupa berapa angkanya? Laba bersih. Ingat laba bersihnya tadi berapa? 2.520, Prof. 2.520. Total asetnya 4.000. 4.000, Prof. 4.000 ya. Nah, sekarang berapa hasilnya nih? 0,63. 0,63. Atau 63% ya. Gitu ya. Kemudian ada juga return on equity. Nah, sama kayak yang ini, 2.520 dibagi. Equity-nya berapa tadi? Modalnya? 2.400, Prof. Modalnya 2.400. Nah, ininya berapa jadi? Ini bagi ini? 0, 105, Prof. atau sama dengan 10,5. Nah, gitu ya. Jadi kalau udah begini, artinya bahwa kita sama kayak yang tadi, apakah ini kategorinya baik atau enggak, kita lihat bahwa kalau dia mungkin kalau rasio industrinya mengatakan bahwa dia harus di atas 50% baik, ROE, ROA, dan ROE-nya misalnya di atas 10% baik, berarti dia masuk kategori yang baik untuk dua kategori ini. Baik ini maupun ini. Permisi, Prof. Untuk yang ROE-nya 1,05, Prof. Bukan 0,105. Oh, 1,05 ya? Iya, Prof. 1,05 berarti lebih gede lagi. 1,05. 1,05 atau sama dengan 10, apa ya? 105% ya? Iya, Prof. 105% ya. Ah, Nah, misalnya kalau yang ini berarti di atas 100% itu baik misalnya. Nah, gitu ya. Nah, ketika kita sudah punya rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitasnya kita bandingkan dengan rasio sebelumnya atau RS, kemudian kita bandingkan rasio industri itu juga sudah memenuhi, misalnya kita sudah punya checklistnya, ini bagus, ini bagus. Ya, kita bisa menyimpulkan bahwa keuangan perusahaan ini kalau dibandingkan yang bagusnya
ada 2, 3, 4, 5, jeleknya 2, maka bisa disimpulkan secara sederhana bahwa perusahaan ini memiliki kinerja yang bagus. Begitu ya. Misalnya begitu ya. Misalnya. Oh, ternyata kalau menggunakan dua rasio ini, dua pembanding ini hasilnya ada yang bagus, ada yang tidak bagus, ada yang kurang bagus. Nah, itu yang kemudian eh, ini ya apa menyebabkan dia disimpulkan bahwa ternyata kinerjanya baik atau tidak baik gitu. Oke, bisa dipahami kira-kira? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Nggak ada jawabannya ya, tiga-tiga pertanyaan. Oke ya, saya asumsikan jelas ya. Nah, sekarang kita coba latihan aja deh. Latihan. Berdasarkan yang sudah saya jelaskan aja. Misalnya PT AKP lagi deh. AKP di tahun 2023 itu punya neracanya begini, kas efek, kemudian piutang, persediaan. Kemudian di sini gedung sama tanah. Jadi di sini 100, 300, 400, 500. Tambah ini berapa? 400 tambah 500. 8 tambah 5, 1.300 ya. Gedungnya 1.200, ininya 2.000. Tambah 3.200. Ini tambah ini sama dengan, kalau ditambahin itu jadi berapa ini? Total aktifannya sama dengan 4.500 ya. Kemudian utang lancarnya misalnya 500, utang tetapnya misalnya 400 ya. Sorry. 1.400 lah. Jadi 1.900. Modalnya digabung aja sama dengan berarti 600, 500, 1, 2, 2.600 ya. Total pasifannya 4.500 dolar. Itu ya, jadi ini dapat. Kemudian laba ruginya PT AKP ini sales, ini misalnya 4.000, COGS-nya 200, laba kotornya berarti 3.800, biayanya 800, kurangin itu 3.000, bunga 300, 300 ini
2.700 X 10%, 270 kurang 30, 6 kurang 2, 4, 2.430. Nah, ini laba bersih atau EAT-nya. Nah, sekarang buatlah ketiga-tiga rasio tersebut, kemudian dia memiliki rasio industrinya, misalnya di sini saya bikin aja misalnya current rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio aktivitas, dan rasio profitabilitas. Kemudian rasio industri, misalnya dia harus di atas 1, kemudian rasio solvabilitasnya harus di atas 40%, aktivitasnya harus di atas 5 kali, dan profitabilitasnya harus di atas 60%. Nah, bagaimanakah? Nah, pertanyaannya bagaimana kinerja PT AKP? Nah, gitu ya. Bisa dipahami ya. Jadi ini datanya, kemudian rasio industrinya. Ini rasio industrinya nilainya segini. Kemudian pertanyaannya adalah bagaimana kinerja AKP. Silakan dicoba, bisa ya. Silakan dikerjakan dalam waktu setengah jam. Kemudian nanti ada yang bisa silakan ditampilkan hasilnya. Silakan. Oke, ada yang sudah selesai? Ada yang mau jawab? Silakan. Udah selesai, Prof. Coba ya. Ya, ini coba ditampilin aja ya. Ntar saya nutup ini dulu. Baik, Prof. Nah, saya tutup dulu ini. Enggak, silakan. Baik, Prof. Izin share screen ya, Prof. Ya, Ya, baik, Prof. Izin untuk menjelaskan hasil perhitungan saya terkait rasio. Yang pertama ada rasio likuiditas, yaitu yang pertama ada current ratio. Nah, current ratio ini rumusnya kan aktiva lancar dibagi dengan utang lancar. PT AKP ini memiliki aktiva lancar yaitu sebesar 1.300, yaitu dari total kas, efek piutang dan juga persediaan, dibagi dengan utang lancarnya yaitu sebesar 500. Sehingga nilai rasio likuiditas bagian current rasionya yaitu 2,6. Nah, hal ini dikatakan bagus karena lebih dari sama dengan 1 sesuai dengan rasio industri. Kemudian yang kedua ada quick ratio.
Quick ratio ini adalah rumusnya kas ditambah efek dibagi dengan utang lancar. Kasnya ada 100 ditambah efeknya yaitu 300, kemudian dibagi dengan utang lancarnya sebesar 500, sehingga didapatkan angka 0,8, dan ini dikatakan buruk karena kurang dari 1, yaitu sesuai dengan rasio industri. Kemudian yang selanjutnya ada rasio solvabilitas. Di rasio solvabilitas ini ada debt to asset ratio dengan rumusnya yaitu utang dibagi dengan total aset. Utangnya sendiri ada 1.900, yaitu penjumlahan dari utang lancar ditambah utang tetap, dibagi dengan asetnya yaitu ada 4.500, sehingga didapatkan angka 0,42 atau sebesar 42,2%, dan ini dikatakan bagus karena lebih dari 40% dari rasio industri. Kemudian ada debt to equity ratio. Nah, ini tuh rumusnya adalah utang dibagi dengan modal. Utangnya sendiri ada 1.900, dibagi dengan modalnya adalah 2.600. Didapatkan angka 0,73 atau 73,1%, dan dikatakan bagus karena lebih dari 40%. Selanjutnya ada rasio aktivitas. Rasio aktivitas ini yang pertama ada inventory turnover, yaitu rumusnya adalah penjualan dibagi dengan persediaan, yaitu penjualannya sendiri di AKP ini ada 4.000, salesnya 4.000, kemudian dibagi dengan persediaannya yaitu 500, sehingga didapatkan angka 8 atau disebut 8 kali, dan hal ini dikatakan bagus karena lebih dari rasionya yaitu 5 kali. Nah, selanjutnya ada accounts receivable turnover, yaitu dengan rumus penjualan dibagi dengan piutang. Penjualan di PT AKP yaitu ada 4.000, dibagi dengan persediaannya, dibagi dengan piutangnya yaitu sebesar 400, sehingga didapatkan angka 10. Nah, 10 kali ini dikatakan bagus karena lebih dari 5 kali. 5 kali sesuai dengan rasio industri yang ini. Selanjutnya, yang terakhir ada rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas yang pertama ada return on asset, yaitu laba bersih dibagi dengan aset. Laba bersihnya sendiri yaitu ada 2.430, dibagi dengan asetnya ada, total asetnya adalah 4.500, sehingga didapatkan angka 0,54 atau 54%, dan ini dikatakan buruk karena kurang dari 60% sesuai dengan rasio industrinya. Yang terakhir ada return on equity, yaitu rumusnya adalah laba bersih dibagi dengan equity atau modal. Laba bersihnya ada 2.430, dibagi dengan modalnya adalah 2.600, sehingga didapatkan angka 0,93 atau 93,5%, dan ini dikatakan bagus karena lebih dari 60% patokan rasio industri. Maka dari perhitungan tersebut dapat ditarik kesimpulan dari current ratio itu bagus, quick ratio itu buruk, debt to asset ratio bagus, debt to equity rasionya bagus, inventory turnover-nya bagus, accounts receivable turnover-nya bagus, return on asset-nya buruk, dan return on equity-nya bagus. Maka dari keseluruhan ini dapat ditarik interpretasi atau kesimpulannya, kinerja perusahaan itu dapat dikatakan bagus karena 6 dari bagian rasionya ini memiliki kinerja yang bagus dan hanya 2 yang memiliki kinerja buruk. Sekian, Prof. Terima kasih. Ya, bagus ya, Yeni. Jawabannya tepat dan mudah dipahami. Oke ya, karena sudah jam 11, kita sudahi dulu ya. Sambil nanti saya akan sharing materi selanjutnya ya, karena minggu lalu kita nggak masuk ya. Nanti saya sampaikan ke Puspita untuk link YouTube-nya, dan ada tugasnya nanti silakan dikerjakan di YouTube-nya, begitu ya, di komennya. Oke, terima kasih ya. Selamat berhari Jumat dan selamat weekend. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam, wabarakatuh. Prof. Terima Ya. kasih, Prof. Ya, saya tutup ya. Masih